Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ada Cerita. Dimana kali ini, saya tidak akan menceritakan suatu komik, tapi akan sedikit membahas tentang film The Flash yang sedang digarap dan akan tayang di bulan November tahun 2022. Lalu untuk pembahasannya pun, juga saya ambil dari beberapa teori dan beberapa bocoran foto atau video dari lokasi syuting. Lalu seperti apa pembahasannya? Sebelum masuk ke cerita, mohon dukungannya untuk channel ini, untuk subscribe dan share video ini, agar banyak yang tahu akan konten dari channel ini, karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini, dan tentunya untuk perkembangan kualitas video yang lebih baik lagi. Dan kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, kita pasti sudah mengetahui jika film The Flash yang akan diproduksi oleh Warner Bros. Merupakan movie pertama dari kisah The Flash yang tentunya sangat dinantikan oleh kita para penggemar film superhero atau khususnya bagi penggemar DC Universe. Ya, karena movie ini akan melanjutkan installment dari DCEU dengan movie terakhirnya yaitu Justice League yang digarap oleh Zack Snyder atau yang disebut Snyder Cut. Oke, lanjut, yang mana movie ini akan berfokus pada kisah original dari Barry Allen alias The Flash yang masih akan diperankan oleh Ezra Miller dan akan disutradarai oleh Andy Muschietti, di mana movie The Flash ini akan menjadi kisah petualangan antar multiverse yang salah satunya akan memperkenalkan sosok Supergirl yang akan diperankan oleh Sasha Calle. Dan yang paling dinantikan oleh para penggemar yaitu kemunculan dari Michael Keaton yang akan mengulang perannya sebagai The Batman. Dan tak berhenti sampai di situ, Ben Affleck juga akan kembali dengan perannya sebagai The Dark Knight. Dan benar, ini akan menjadi film yang sangat besar setelah film Justice League yang akan menyatukan para superhero dari antar realitas untuk pertama kalinya. Lalu untuk kembalinya Ben Affleck kepada Batsuite-nya tentu akan menjadi berita utama yang cukup besar, terutama setelah ia dikabarkan telah mengundurkan diri sebagai Batman, yaitu dari pembuatan film solonya, yang mana kini film itu akhirnya dipimpin oleh Matt Reeves dan dibintangi oleh Robert Pattinson. Selanjutnya, kembalinya Keaton juga akan menjadi berita besar dengan penampilan terakhirnya yang hampir 30 tahun sejak kunjungan terakhirnya ke Gotham dan menjadi sosok dari Bruce Wayne. Oh ya, sekaligus Andy Muschietti juga pernah memposting logo Batman ciri khas dari Keaton, yaitu logo kelelawar dengan backgroundnya yang berwarna kuning, yang mana hal itu akan membuat kita teringat pada Batsuite milik Keaton yang digunakannya pada Batman Returns tahun 1992. Lalu juga ada foto syuting dari set The Flash yang juga mengungkapkan bahwa Keaton's Batmobile akan muncul di film itu. Meskipun masih tidak jelas apakah Batmobile akan digunakan di jalan atau hanya sebagai bagian pertunjukan dari Batcave-nya. Lalu untuk teori tentang Supergirl, banyak yang merumorkan jika ia
akan menjadi satu-satunya makhluk Kryptonian yang ada di realitas Kittens Force. Di mana hal ini disebabkan karena warna rambutnya yang berwarna hitam, seperti Kal-El. Karena sekali lagi, kita tahu jika Supergirl selalu identik dengan rambut pirangnya. Dan untuk kostum yang dipakai Sasha Calle juga mereferensikan pada penampilan Supergirl untuk komik Injustice, yaitu dia Lara Lane Kane, yang merupakan anak dari Superman dan Lois Lane. Tapi untuk movie The Flash ini, hal itu belum dikonfirmasi apakah Supergirl adalah anak dari mereka berdua atau benar-benar asli makhluk Kryptonian. Lalu, bagaimana dengan Affleck? Nah, kalian pasti sudah melihat beberapa foto atau video dari lokasi syuting yang berada di Skotlandia yang memperlihatkan akan bentuk dari Batsuit versi Ben Affleck, yaitu dengan desain pada kepalanya yang sangat familiar, yaitu pada bagian telinga yang lebih kecil dibandingkan dari semua versi Batman pada setiap movie-nya. Dan terakhir, warna Batsuit-nya yang terlihat hitam keabu-abuan yang sama seperti penampilannya pada Justice League. Oh iya, pada gambar yang sudah beredar pun, kita juga bisa melihat Batman Affleck yang sedang mengejar kendaraan Humvee dengan Batcycle-nya, yang mana juga bisa kita bandingkan dengan Batpod dari Batman versi Christian Bale yang ukurannya lebih kecil dibandingkan milik Batman Affleck. Lalu, dengan adanya dua versi Batman pada film The Flash ini, maka cerita yang mungkin akan diterapkan pada filmnya yaitu The Flashpoint, yang juga banyak dispekulasikan oleh para penggemar yang dominan mengarah pada buku komik DC Flashpoint oleh Geoff Johns dan Andy Kubert sebagai inspirasi yang paling mungkin untuk film tersebut. Nah, sebelumnya, apa kalian sudah tahu cerita besar dari kisah Flashpoint? Dan jika belum, akan saya ceritakan kisah singkatnya saja, di mana The Flashpoint adalah suatu peristiwa yang diakibatkan oleh Barry Allen alias The Flash, yang berusaha untuk mencegah kematian ibunya dari tangan The Reverse Flash, yang mana butterfly effect-nya atau akibatnya di masa depan, ayah dari Barry harus terpenjara dan Barry Allen nantinya akan menjadi The Flash. Nah, kembali ke cerita, saat The Flash berhasil menyelamatkan ibunya, maka butterfly effect lainnya pun muncul, dan salah satunya yaitu akan takdir dari Batman, yang mana Bruce Wayne harus menjadi korban di malam perampokan di Crime Alley dan membuat ayahnya, yaitu Thomas Wayne, yang menjadi The Batman. Lalu, setelah sadar akan akibat yang dibuat oleh dirinya, The Flash akhirnya memutuskan untuk mereset kembali realitas menjadi seperti semula. Dan itulah dia cerita dari The Flashpoint. Oh iya, saya juga pernah membuat video dari Flashpoint ini, tapi untuk versi dari Dark Multiverse, di mana Barry Allen harus tewas dan realitasnya pun akan dikuasai oleh The Reverse Flash. Dan jika kalian tertarik akan cerita lengkapnya, akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Kembali ke pembahasan, film The Flash ini mungkin benar akan mengambil referensi dari cerita Flashpoint, tapi untuk beberapa berita yang beredar, ternyata ada bagian yang berbeda, yaitu jika sosok Thomas Wayne tidak akan muncul pada filmnya sebagai butterfly effect dari Flashpoint, dan malahan akan memunculkan versi Batman lainnya yang akan diperankan oleh Michael Keaton, yang akan jadi Batman dengan usia tua, dan di dunianya ia akan menjadi mentor dari para pahlawan muda seperti Supergirl. Lalu The Flash
yang sudah memasuki Batman Keaton's Verse itu, ia mungkin juga akan berhubungan dengan Batman Keaton, baik untuk meminta nasihat atau menjadi mentornya. Terutama akan akibat yang terjadi pada realitas di sana yang diakibatkan oleh perbuatan dirinya. Lalu saat The Flash bertarung bersama Batman Keaton dan memutuskan untuk mereset realitas menjadi semula, kemungkinan lagi The Flash juga akan meminta Batman Affleck untuk melatih dirinya, terutama untuk merelakan akan kematian ibunya, karena kita tahu jika Batman pun juga harus kehilangan kedua orang tuanya. Dan karena faktor itu, mungkin akan menjadi kunci pengikat emosional dari hubungan Batman Affleck dengan The Flash. Nah, itulah dia pembahasan awal untuk film The Flash yang akan tayang di tahun 2022 nanti. Dan bagaimana nih pendapat kalian untuk filmnya nanti? Apakah ada informasi-informasi tambahan untuk filmnya? Atau kalau kalian punya pendapat lain, untuk itu silakan saja ditulis di kolom komentar. Dan untuk saya sendiri, lebih berharapnya jika Michael Keaton akan menjadi Thomas Wayne karena cocok dengan usianya sebagai ayah dari Bruce Wayne. Jadi bisa dikatakan akan benar-benar mengadaptasi sepenuhnya pada komik Flashpoint. Tapi sekali lagi, karena Michael Keaton dari awal perannya adalah sebagai Bruce, jadi mau tak mau, perannya akan tetap sebagai Bruce Wayne. Oke lah, kita nantikan saja untuk penayangan movie-nya, atau jika sudah ada trailernya, mungkin akan saya bahas pada next video. Dan itu saja untuk video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi.